Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harifan Paloh meminta PT Transjakarta meningkatkan kenyamanan dan pelayanan kepada para pelanggan. Hal itu diungkapkan saat rapat kerja pembahasan rancangan perubahan kebijakan umum APBD serta rancangan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun 2025, Senin 7 Juli 2025. Menurut Nova, meskipun tarif bus Transjakarta dipatok Rp2.000 di pukul 5 pagi hingga 7 pagi dan Rp3.500 sekali jalan, jangan sampai menurunkan kualitas kenyamanan dan fasilitas layanan yang diberikan. Nova mengimbau khusus halte dan stop bus yang ada di wilayah pinggiran Jakarta maupun daerah penyangga atau luar Jakarta, fasilitas harus sama dengan pusat kota. Dengan harga yang sangat ekonomis ya, kayak misalnya dari wilayah Bekasi ke Jakarta di pagi hari cuma 2.000. Ya, dari jam 9 3.500 ya. Nah, tentunya kan ada istilahnya gairah masyarakat itu untuk istilahnya menggunakan Transjakarta. Dan kita harus ada penopang juga terkait dengan kenyamanan yang ada di fasilitas yang ada di halte-haltenya juga. Kalau saya rasa sekarang sudah cukup baik ya, tapi artinya nantinya struktur layanannya pun harus disamakan di seluruh wilayah. Kalau misalnya kemarin saya berkunjung ke Duku Atas, yang koridor 1, itu udah bagus. Apalagi di HI, apa di mana gitu, sudah cukup baik lah. Gitu. Tetapi ini bagaimana yang wilayah-wilayah pinggiran ya nantinya. Tentunya ada penambahan armada yang disampaikan ya, yang untuk mencukupi leadership yang ada. Ya, supaya istilahnya mungkin menghindari waktu tunggu ya, headway salah satunya. Yang kedua juga terkait dengan penumpukan juga nanti penumpang juga. Ya. Nah, saya juga tadi menyampaikan juga bahwa dengannya adanya sekarang rute di luar Jakarta, yang paling utama nanti harus dipikirkan ke depannya park and ride-nya. Kalau bisa dikolaborasiin sama pemerintah setempat. Jadi sama-sama nih kita kerjasama. Untuk apa? Untuk menambah pendapatan juga seperti itu. Dan juga di situ juga dibuat juga terkait dengan misalnya park and ride yang bagus atau mungkin misalnya ada mixed use-nya juga. Dan ini kan bagaimana kan kita juga melakukan misalnya bahwa di Jakarta, di Transjakarta sendiri ada kenyamanan di situ. Ya, busnya nyaman dan juga istilahnya koridornya bagus. Ya. Kenapa nggak kita menggunakan Transjakarta? Ya. Nah, tentunya kita harus juga menguatkan brandingnya. Kayak kemarin sudah dilaksanakan juga event misalnya lari di atas ini jalan layang kan cukup baik ya. Yang kedua juga sekarang Transjakarta sudah ada mungkin yang wisata yang di dalam kota ini dengan menggunakan misalnya atap terbuka untuk wisatawan, kenapa enggak kan? Habis tingkat kan seperti bagus seperti itu kan. Nah ini untuk bisa bagaimana nge-branding lagi, mau nge-branding untuk masuk segala segmen ya kan. Kalau tadi istilahnya segmen keluarga pun ikut, segmen anak muda pun ikut, gitu kan, segmen wisatawan asing pun ikut, gitu kan. Menarik minat ya Pak. Jadi semuanya gitu masukin segmen semuanya untuk naik sama-sama di Transjakarta. Udah harganya ekonomis, nyaman, ya kan, koridornya pun bagus. Di kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Transjakarta, Welfizon Yuza menjelaskan usul penambahan PSO sebesar Rp446 miliar di perubahan APBD 2025. Karena terdapat program 15 golongan gratis dan penambahan rute serta armada untuk rute Transjakarta Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Terkait dengan penambahan subsidi atau PSO, di mana tentu kami akan melakukannya dengan sangat efisien. Perhitungan 446 miliar kami hitung secara teknokratik sesuai dengan kebutuhan memenuhi standar pelayanan dan juga kualitas layanan. Transjakarta selama ini ketinggalan dari sisi infrastruktur. Dengan melayani 1,3-1,4 juta pelanggan per hari, halte ataupun bus stop kita jauh di bawah fasilitas MRT dan LRT. Sehingga fokus ke depannya terkait dengan infrastruktur halte itu tentu secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan kita terus lakukan revitalisasi. Kita punya tagline saat ini TJ-in aja. Jadi daripada macet-macet bayar tol TJ-in aja. Daripada hujan-hujan naik motor TJ-in aja. Humas Sekretariat DPRD DKI melaporkan.